Di sebuah stasiun TV sedang diadakan lomba bermain Go dan terlihat pria berkacamata yang mengikuti lomba tersebut sedang mengikuti jalannya perlombaan. Dia bernama Tae Seok, namun waktu terus berjalan dan tersisa 30 detik. Akhirnya di detik akhir dia kebingungan dan akhirnya kalah. Acaranya pun berakhir, semua orang pulang termasuk dia. Di saat perjalanan pulang, Tae Seok dihampiri oleh kakaknya, lalu kakaknya minta tolong kepadanya untuk ikut dengannya dan membantunya dalam sebuah permainan. Ketika Tae Seok bertanya apa yang akan dia pandu, namun kakaknya malah mengatakan jangan banyak tanya karena permainannya tidak akan lama. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju, namun mereka tidak berdua saja, ada satu lagi teman kakaknya yang bernama Kongsu. Lalu kakaknya pun langsung masuk ke dalam, ternyata kakaknya bermain judi yang membuat awalnya Tae Seok menolak dan ingin pergi, namun kakaknya menahan dirinya dan membujuknya yang membuat Tae Seok akhirnya kembali ke dalam mobil dan membantu kakaknya. Permainan pun dimulai. Di awal permainan berjalan dengan lancar, tidak terjadi apapun. Ternyata di masing-masing pihak mereka bermain curang, ada orang lain di belakang mereka yang mengendalikan jalannya permainan. Di akhir-akhir permainan sinyal Tae Seok jelek yang membuat Tae Seok tidak bisa memandu kakaknya. Dan akhirnya kakaknya salah langkah, mereka pun kalah di saat Kongsu ingin kembali ke mobil. Setelah pergi buang air kecil, Kongsu melihat seseorang sedang keluar dari gedung dan membawa sebuah linggis di tangannya pergi ke arah mobil yang di dalamnya ada Tae Seok. Karena takut dia pun bersembunyi di balik tembok dan akhirnya Tae Seok pun dipukuli dan dipaksa keluar dari mobil. Ketika di luar mobil, Tae Seok kembali dipukuli dan dibawa ke dalam gedung. Di dalam sana terdapat kakaknya yang sudah babak belur dipukuli oleh orang-orang di dalam sana. Ternyata uang yang dibawa kakaknya palsu yang mengakibatkan kakaknya kembali dipukuli. Tak lama kemudian bos mereka pun keluar dan mengajak untuk bermain. Jika dia menang, kakaknya dan dirinya akan dilepaskan. Dengan penglihatan yang buram, dia terpaksa mengikuti permainan sambil menangis. Dia terus menjalankan bidaknya, namun ketika bermain dia tidak sengaja menjatuhkan bidaknya yang membuatnya salah langkah dan akhirnya ia kalah. Lalu ia pun ditusuk oleh Salso dan kakaknya digorok di bagian lehernya yang membuat kakaknya terbunuh di tempat itu. Si Salso menaruh pisau itu di tangan Tae Seok yang membuat Tae Seok akhirnya dipenjara karena tertuduh telah membunuh kakaknya sendiri. Terlihat di penjara ada bos gangster yang sedang berusaha memenangkan permainan Go karena dia ingin meminta perizinan keluar dari penjara, dan pemimpin penjara di situ pintar bermain Go dan suka bertaruh, namun dia kesulitan untuk mengalahkan pimpinan penjara tersebut. Tae Seok yang dari tadi melihat mereka sedang kebingungan akhirnya membantunya untuk menyelesaikan permainan Go. Bos itu pun kagum dengan langkah yang dia berikan dalam permainan Go dan akhirnya Tae Seok diminta untuk melawan pimpinan penjara itu karena belum ada yang bisa mengalahkannya, dan nanti dia harus membuat taruhan. Mereka pun bermain hingga pada akhirnya pemimpin itu kalah dan surat perizinan keluar bos itu diberikan, namun Tae Seok diisolasi selama 1 bulan karena dia taruhan dengan pimpinan polisi tersebut. Singkat cerita, dia sudah keluar dari isolasi dan bertemu kembali dengan bos gangster tersebut dan dia meminta tolong kepada bos gangster itu untuk melajarinya bertarung karena dia ingin menjadi hebat dan akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah membunuh kakaknya, dan mulailah pelatihannya. Pelatihan berjalan lancar, semakin hari Tae Seok semakin hebat dalam bertarung hingga dia tidak memerlukan kacamata lagi untuk melihat dirinya yang sekarang bukanlah dirinya yang dulu. Latihan terus dilakukan hingga dia benar-benar menjadi pria yang tangguh. Hingga melawan 5 orang sekaligus pun dia bisa mengalahkan mereka semua. Bos yang melihat itu pun merasa bahwa Tae Seok sudah sangat hebat dan akhirnya latihan pun dihentikan. Saat di dalam penjara, bos menawarkan Tae Seok untuk bergabung dengannya ketika dia bebas nanti, namun Tae Seok menolaknya karena dia ingin membalaskan dendamnya, dan Tae Seok pun meminta satu permintaan kepada bos tersebut. Dia ingin meminjam uang, namun bos itu malah memberinya uang dan mobil ketika saat dia sudah bebas. Karena bos merasa bahwa dirinya lah yang memiliki hutang kepadanya, lalu Tae Seok pun keluar dari penjara dan langsung pergi mengambil uang dan mobil yang sudah disediakan oleh bos yang berada di penjara. Lalu ia pergi ke sebuah gedung yang sudah disiapkan juga oleh bos itu. Pagi harinya tempat yang pertama kali dia datangi ialah rumah kakaknya yang dimana ada keponakannya di dalam sana. Dia pun masuk dan memeriksa keadaannya dan keadaan rumah tersebut. Setelah sudah memeriksanya, Tae Seok memberinya uang dan pergi untuk memulai aksinya. Orang pertama yang dia incar ialah Cho, orang yang memukuli dirinya dan kakaknya di masa lalu, namun Cho tidak mengenalinya karena penampilannya yang sudah sangat berbeda. Lalu Tae Seok pun menantangnya bermain permainan Go dan di setiap pertandingan Tae Seok sengaja mengalah hingga duitnya hampir habis, yang membuat Cho merasa sangat bahagia dan meledek Tae Seok. Tae Seok mengajaknya main lagi, namun Cho menolaknya karena duit Tae Seok ingin habis.
namun Taeseok membujuknya dengan hukuman sentil jidat bagi yang kalah dan ketika permainan dimulai Taeseok memenangkan permainan itu. Disinilah dia mulai membalaskan dendamnya dengan menghajarnya lalu mengikatnya di tiang ruangan itu lalu menyentil jidatnya dan kedua bola matanya hingga tewas. Setelah itu ia menemui Kongsu dan membawanya ke gedung tempatnya bersembunyi. Kongsu diajak bergabung dengannya telah menyetujuinya dan dia sepakat untuk bekerja sama, dia pun langsung bergabung. Tidak sampai di situ Taeseok kembali mendatangi seorang kakek-kakek buta di sebuah pasar yang sedang memainkan permainan Go dan mengajaknya juga bergabung di dalam timnya karena Taeseok tahu walaupun buta dia adalah master dalam permainan Go. Kakek itu pun setuju untuk bergabung dan yang terakhir yang mereka temui untuk menjadi timnya, yang bukan lain adalah teman si kakek tersebut yang bernama Heomakso. Awalnya Heomakso tidak memperdulikannya dan dia menolak. Setelah kakek itu menjelaskan kepadanya rencana tim mereka, akhirnya Heomakso menerima tawaran itu dan bergabung dengan Taeseok dan mereka semua berkumpul di gedung mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk mereka melancarkan rencana mereka. Sebelum itu mereka memata-matai terlebih dahulu keadaan tempat dan suasana dari musuh ketika semua sudah mereka ketahui. Pagi harinya mereka mempersiapkan segalanya, dari kamera, identitas palsu sehingga mereka dengan mudah melancarkan aksi mereka. Setelah selesai persiapannya, tahap awal yang mereka lakukan adalah penyamaran. Kongso menyamar sebagai orang kaya, dan pergi ke tempat musuh untuk bermain permainan Go. Di hari pertama dia membuat dirinya kalah terus-menerus agar musuhnya tertarik. Hari yang kedua dia menang hingga membuat lawan bermainnya kesal dan menyerangnya, namun ia dibantu oleh musuh dan akhirnya diajak bermain lalu mengatakan bahwa dirinya ingin mencari angin terlebih dahulu. Keesokan harinya barulah mereka bermain dan Kongsu menang dalam pertandingan tersebut dan keesokan harinya mereka kembali bermain dengan taruhan yang sangat besar dan Kongsu pun kembali memenangkan permainan itu, hingga membuat Sunso marah dan ingin membunuhnya. Di saat Sunso ingin menujahnya, Taeseok pun datang dan melawannya sendirian. Taeseok menang lalu Taeseok membawa Sunso ke dalam ruang pendingin. Di sana mereka melanjutkan pertarungan mereka. Sunso pun kalah dan akhirnya ia membeku di sana lalu tewas dalam keadaan beku. Singkat cerita, di malam harinya mereka merayakan atas kemenangan mereka dan tinggal tersisa satu lagi musuh mereka yang belum terbunuh. Mereka minum-minum dan tertawa bersama di malam itu. Di pagi harinya si kakek meminta bantuan ke Kongsu untuk membuat dirinya serapi mungkin untuk menemui anaknya sehingga mereka membeli jas baru di mall yang membuat si kakek terlihat sangat gagah. Ketika sampai di rumah anaknya ternyata para penjahat itu sudah berada di sana menunggu mereka datang. Lalu mereka berusaha melarikan diri namun sialnya mereka terkepung dan tertangkap. Singkatnya Taeseok datang ke tempat di mana mereka ditahan. Ketika Taeseok sampai dirinya sudah terlambat, ternyata si kakek sudah hampir mati terbunuh dan Kongsu sudah babak belur seperti ingin mati. Lalu Taeseok cepat-cepat membawa si kakek pergi dan berjanji akan datang lagi untuk melawan Salso. Namun ketika sampai di mobil hal yang mereka lakukan sia-sia. Si kakek menghembuskan nafas terakhirnya di mobil sambil bersedih. Taeseok kembali ke dalam dan bertanding dalam permainan Go, dan Salso pun mengancam akan membunuh wanita yang dia cintai jika dirinya menang. Namun Taeseok membuat permainan itu selalu seri yang membuat Salso marah dan akhirnya mereka pun berkelahi. Taeseok dikeroyok oleh anak buahnya Salso dan berkat latihannya selama ini dia bisa mengalahkan semua anak buah Salso dan tersisa Salso, namun Salso juga kalah dan terbunuh oleh Taeseok. Akhirnya Taeseok pun menang dan dia berhasil membalaskan dendamnya. Di akhir film dia sudah hidup bahagia dan film pun habis.